Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون. kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa pada hari ini kita berada di hari-hari terbaik di muka bumi, hari-hari mulia di muka bumi ini, hari-hari besar, hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya, hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, berada di hari-hari mulia ini, di tengah-tengah kesempatan hidup di dunia ini, kesempatan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur, adalah kesempatan yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan masih bisa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan kesempatan yang lebih besar daripada itu di tengah-tengah kesempatan tersebut, yaitu kesempatan berada di hari-hari mulia ini. Hari-hari yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari tersebut sebagai sumpahnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu dalam sumpah-sumpahnya kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat besar di sisinya Subhanahu wa ta'ala, kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat dianggap, sesuatu yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari besar ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sumpahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, demi 10 hari. Kemudian ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bahwa 10 hari tersebut adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis mengajarkan kepada kita bagaimana memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengingatkan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Al-'amalus salih. Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh, sehingga inilah nasihat dari beliau
bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, dibandingkan hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya secara mutlak, tidak mengkhususkan bahwa ini lebih mulia dibandingkan ini, dibandingkan yang itu. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan tegas, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala amal saleh padanya dibandingkan hari-hari ini. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyempatkan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihad ya Rasulullah?" Sekalipun itu berperang fisabilillah, ya Rasulullah, tidak akan bisa mengalahkan amal saleh di hari-hari ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walal jihad fisabilillah." Sekalipun itu berperang fisabilillah. Barulah kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengecualikan satu orang, satu jenis amal saleh, yaitu ketika orang yang berperang fisabilillah tadi membawa hartanya dalam rangka fisabilillah, dan kemudian orang ini gugur fisabilillah di medan pertempuran tersebut, dan juga hartanya habis fisabilillah tadi. Orang ini dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun selain itu, tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari besar ini, hari-hari mulia ini. Sehingga sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menyimpulkan, menegaskan bahwasanya afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari di muka bumi ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, di antara 10 hari yang mulia ini, hari ke-10-nya yang mana kita sedang berada di atasnya ini adalah hari yang termulianya, hari yang terbesarnya, hari yang merupakan puncaknya hari-hari mulia ini, yaitu Yaumun Nahr, dinamakan dalam Islam sebagai Yaum Idul Adha, hari raya Idul Adha, hari An-Nahr, hari seseorang menyembelih hewan kurbannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis, a'zamul ayyami indallah, satu hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Yaumun Nahr, hari An-Nahr, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini, hari di mana kaum muslimin merayakan Idul Adha, menyembelih hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari yang paling sibuk, hari yang paling banyak amalannya yang dilakukan oleh para hujjaj, orang-orang yang berhaji di Baitullah, adalah yang paling sibuknya mereka lakukan di hari ini, tanggal 10 di bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka ke tempat-tempat mereka dalam keadaan selamat, dalam keadaan lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada amalannya, juga pada anggota tubuhnya. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, namun siapapun yang belum berkesempatan berangkat haji ke Baitullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempatkan kita semua di tahun-tahun berikutnya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan untuk seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memudahkan bagi seluruh kaum muslimin amalan-amalan yang itu mirip, yang itu serupa dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh para hujjaj, orang-orang yang berhaji di Baitullah. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, maka ini sekali lagi kesempatan di tengah-tengah kesempatan hidup kita di dunia ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan hari-hari besar ini, kesempatan kita bisa bertemu dengannya bahkan di hari yang paling mulianya, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan
siapa yang belum berkesempatan berangkat haji di Baitullah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mereka amalan-amalan yang serupa dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berhaji di Baitullah. Di antara amalan tersebut, kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha adalah saumu yaumi Arafah, berpuasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari ini dengan semulia-mulianya. Selain tanggal 10 ini, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengampuni manusia. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan manusia dari neraka pada tanggal 9 tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam ini memudahkan kaum muslimin, mensyariatkan kepada mereka untuk berpuasa. Selain orang-orang yang melakukan ibadah haji, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di hari ke-9 tersebut, yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang keutamaannya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tukaffiru as-sanatal madhiyah wal baqiyah. Pada berpuasa di hari Arafah tanggal 9 tersebut, aku berharap, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa di hari tersebut setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, kemuliaan yang sangat besar diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh kaum muslimin, tidak hanya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Dan puasa ini, kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, baru saja lewat oleh kita, yaitu pada hari kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semua amal ibadah yang mulia tersebut beserta apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan dosa. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semua amal ibadah tersebut. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang serupa tadi yang diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pada orang-orang yang sedang melakukan haji, namun pada seluruh kaum muslimin, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melaksanakan rangkaian ibadah haji, kita semua memperhatikan bahwa dari rangkaian pertama sampai rangkaian yang terakhir semua penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan, pembesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memudahkan ini bagi seluruh kaum muslimin. Disyariatkan kita untuk memperbanyak zikir, memperbanyak takbir sejak awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 ini, bahkan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya sampai hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan betapa mulianya hari-hari Dzulhijjah ini, di awal-awalnya beliau mengatakan pada bimbingannya, fa'aktsiru, perbanyaklah oleh kalian minat tahlil wat takbir wat tahmid, perbanyaklah takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allahu Akbar. Perbanyaklah tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan la ilaha illallah. Perbanyaklah tahmid, ucapan alhamdulillah. Dikarenakan itu merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, syariat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia menggapai kemuliaannya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa yadhkuru ismallah atau wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudah. Zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari yang ma'lumat. Kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hari ma'lumat ini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan juga pada hari al-ma'dudat, kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, al-ma'dudat adalah hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Sehingga kaum muslimin,
Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, kita memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, dengan itu kaum muslimin menggapai kemuliaannya dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun dan kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Di antara amal ibadah tersebut, kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, adalah menyembelih hewan kurban. Seseorang menyembelih di antara hewan-hewan yang dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, antara unta, sapi ataupun kambing dengan jenis-jenisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan bahwa ini termasuk di antara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya pada kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji, namun ini semua merata bagi seluruh kaum muslimin yang mendapati hari-hari yang paling mulia ini, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Bahkan dipanjangkan waktu penyembelihan ini oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ini semua adalah agar seorang hamba mencapai ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menggapai kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dari ketakwaan hatinya. Ketahuilah kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, bahwa seseorang yang memiliki kemampuan, seseorang yang memiliki kelapangan pada hartanya untuk dia bersemangat, bersungguh-sungguh dan mengusahakan agar dia dapat ikut menyembelih hewan kurban tersebut di hari-hari yang mulia ini. Dinukil oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di kota Madinah selama 10 tahun, dan setiap tahunnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan ibadah kurban ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat ditekankan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bagi siapapun yang memiliki kemampuan dan kelapangan, kelebihan rezeki, untuk dia mengusahakan ikut dalam menyembelih hewan-hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang perlu diperhatikan kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, adalah hendaknya dia memilih hewan-hewan tersebut adalah yang terbaiknya, yang terlayaknya, tidak hanya sekedar menghilangkan beban pada kewajibannya, pada pelaksanaannya. Dia memilih yang paling rendahnya, yang paling cukup memenuhi syaratnya. Namun siapapun yang memiliki kelapangan, hendaknya dia memilih yang terbaik, hendaknya dia mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala ini. Dinukil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurbannya adalah bikabsyain amlahain aqranain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing jantan yang berwarna putih. Sebagian mengatakan ada warna hitamnya, dan juga hewan ini adalah hewan yang bertanduk. Namun kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mampunya hanya sekedar memenuhi syaratnya, maka itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat terkait dengan hewannya tadi, darahnya, namun Allah Subhanahu wa taala melihat dari kalian adalah bagaimana ketakwaan kalian dan hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, siapa yang termasuk yang menyembelih hewan kurban ini, untuk memerhatikan masalah niat ini. Jangan sampai dia memiliki niatan-niatan yang tidak baik. Jangan sampai pada kesempatan yang
sangat jarang ini, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, dia salah dalam niatnya sehingga wal iyadzu billah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu pada kita semua. Dia salah dalam melangkah sehingga sia-sia apa yang dia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bahwasanya la'anallah man dzabaha li ghairillah. Mengingatkan tentang masalah niat ini, Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang menyembelih dengan tujuan-tujuan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari rahmatnya. Wal iyadzu billah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari niatan-niatan tersebut. Namun sebagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, salatlah engkau, menyembelihlah engkau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, li rabbika, untuk Allah, bukan niatan-niatan selain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir yang perlu diperhatikan bagi siapapun yang menyembelih hewan kurbannya adalah untuk memerhatikan terkait dengan waktu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya awal ma nabda'u bihi fi yaumina an nusalli thumma narji' fananhar. Awal kali yang kita lakukan pada hari terbesar di muka bumi ini, yaitu pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, adalah kita salat Idul Adha, salat di waktu duha ini. Kemudian yang kedua, kata beliau, adalah kita kembali ke tempat-tempat kita dan menyembelih hewan kurban. Sehingga diperhatikan dari hadis ini terdapat keterangan tentang waktu tersebut. Waktu penyembelihan tersebut adalah setelah pelaksanaan salat Id. Adapun sebelum pelaksanaan hewan sesembelihan tersebut tidak dianggap sebagai sesembelihan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dianggap sebagai sesembelihan biasa. Dan juga waktunya sebagaimana diisyaratkan tadi akan selesai pada terbenamnya matahari di tanggal 13 bulan Zulhijjah. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, maka kita ingat kembali bahwa ini adalah kesempatan-kesempatan yang sangat besar di tengah-tengah kesempatan-kesempatan yang sangat banyak. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini selagi diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita usahakan, kita harapkan semua itu adalah berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan itu, kita perhatikan itu. Jangan sampai ada urusan dunia kita, sekalipun kita butuhkan. Jangan sampai urusan dunia itu mengalahkan urusan akhirat ini, sehingga mengesampingkan dari tujuan-tujuan yang benar. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan kita semua bahwasanya al-yaum amal wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Pada hari ini adalah kesempatan kita beramal, tidak ada hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti setelah kita meninggalkan dunia ini dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan ajalnya tiba. Nanti setelah ajalnya tiba, di sana adalah yang terdapat hisabun wala amal, perhitungan-perhitungan, pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk menambahkan ketakwaan, menambahkan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semua amal saleh di hari-hari besar ini. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal, wa nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam,
Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu minka mimma ista'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ma qadaita lana min qada'in faj'al 'aqibatahu rusyda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.